Kisah Para Rasul ayat 27, pasal 27 ayat 21, kita mulai ayat 21 sampai 25. 1, 2, 3. Dan karena mereka berapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, "Saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari Kreta, kita pasti terpelihara dalam kesukaran dan kerugian ini. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertahan hati. Sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa, kecuali kapal ini. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku, dan ia berkata, 'Jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Sebab itu tabahkanlah hatimu, saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku.'" Amin. Nah, ini perjalanan Paulus ketika dia, ya, yang saya sampaikan kemarin, Paulus itu dalam pelayanannya tidak nyaman gitu ya. Ya, artinya selalu ada tantangan, bahkan banyak orang Yahudi, orang Yunani yang mau membunuh dia karena dia memberitakan tentang kebangkitan orang mati, ya, kebangkitan Kristus gitu kan. Mereka nggak percaya kalau ada kebangkitan. Nah, karena dia lagi diadili dan mau dibawa ke menghadap Kaisar karena dia naik banding menghadap Kaisar di Roma. Makanya dia mengadakan pelayaran dari kereta. Ya, memang zaman dulu tidak secanggih kapal sekarang ya. Kapal sekarang itu pakai mesin semua kan. Ya, besar badannya. Jadi mau ombak sebesar apapun itu kapal itu enggak tetap tenang. Tapi kapal-kapal dulu, kapal yang ya kecil dan hanya berlayar pakai pakai layar kan, nggak ada mesinnya, pakai layar. Jadi tergantung cuaca gitu ya, cuaca. Kalau cuaca buruk ya pasti ya hanya dua kemungkinan, bisa terdampar atau bisa karam atau bisa ya lari dari tujuannya kan ya. Nah, tidak secanggih sekarang, ada kompas. Dulu arahnya ya tergantung angin mau bawa kemana. Jadi ya hebatlah orang-orang dulu ya. Nah, dikatakan ini perjalanan Paulus menuju ke Roma gitu kan, karena dia harus menghadap Kaisar dengan perkara yang dia sebenarnya kalau secara tidak didapatkan dalam pengadilan di Felix, Pertus, siapa lagi ya, di Raja Agripa, tidak mendapatkan kesalahan yang dilakukan oleh Paulus. Ya, karena dia memberitakan Injil kan. Ya, tapi itu orang Yahudi yang merasa, ya, ada orang Saduki yang tidak percaya tentang kebangkitan. Dan ya, Paulus sudah ceritakan bagaimana pengalaman dia berjumpa dengan Yesus, bahkan sampai dia hampir-hampir menobatkan Raja Agripa untuk jadi Kristen karena dari cerita yang dia sampaikan gitu ya. Nah, di dalam perjalanan Paulus sudah mengingatkan gitu ya, waktu mereka, jangan kita berangkat, kita akan hanya mengalami kerugian. Ya, tentu ya seorang Paulus ya kepekaan dengan ya kedekatan dengan Tuhan, kepekaan dengan roh, yang dia katakan rohnya ditawan dengan Tuhan, pasti segala sesuatu dia akan tahu gitu. Dia pasti ada suara Roh Kudus yang mengingatkan dia jangan berlayar misalnya, karena itu hanya kita akan mengalami kerugian. Nah, ini tapi orang-orang yang di kapal itu tidak mendengarkan dia kan. Makanya di ayat 21 dikatakan, dan karena mereka berapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus. Kan di dalam kapal mereka mengalami berlayar, tapi kapal mereka diterpa badai, diombang-ambingkan, sampai mereka buang itu muatan-muatan untuk meringankan kapal. Bahkan mereka berapa lama nggak makan gitu kan. Nah, katakan, maka berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, ya, waktu di kereta, ya, sekiranya nasihatku dituruti,
supaya kita jangan berlayar dari kereta. Kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Mereka mengalami kesukaran, mengalami kerugian, kan banyak muatan-muatan dibuang ke laut. Ya, karena badai gitu kan. Nah, apa yang bisa kita petik di sini? Ya, kadang kita berjalan dengan menurut pikiran kita, padahal belum tentu benar kan. Seringkali Tuhan sudah menempatkan orang-orang di sekitar kita untuk mengingatkan kita, untuk menasihati kita. Ya, kadang Tuhan sudah pakai itu, tapi kadang kita merasa aku yang benar, pikiranku yang benar, sehingga kita kadang mengalami kerugian-kerugian di dalam hidup ini. Ya, Tuhan sudah menempatkan orang tua kita, Tuhan sudah menempatkan mentor kita, Tuhan sudah menempatkan sahabat kita, Tuhan sudah menempatkan banyak orang di sekitar kita. Nah, Tuhan bisa pakai siapa saja itu, orang-orang yang ada di sekitar untuk mengingatkan kita. Ya, makanya kita perlu peka. Ya, yang saya sampaikan kemarin, kita harus menjadi tawanan Roh Kudus gitu. Tawanan artinya dibawa penguasaan Roh Kudus kan, sehingga kita peka terhadap segala sesuatu, sehingga kita tidak berjalan dengan kekuatan kita, pikiran kita sendiri, karena belum tentu. Ya, selalu bertanya. Jadi yang kami dapatkan waktu pertemuan di Bogor, proyek Tuhan atau rencana Tuhan, pekerjaan Tuhan itu tidak dikerjakan oleh satu orang. Tuhan selalu menggunakan banyak orang, ya, banyak orang, dan tentu punya perannya masing-masing. Entah hanya mengingatkan di situ, atau sebagai, ya, masing-masing orang punya peran di situ. Jadi nggak bisa kita sendiri, ya. Setiap pekerjaan Tuhan libatkan banyak orang di sana, ya. Nah, oleh karena itu kalau kita lihat bacaan kita pada pagi hari ini, Paulus juga berperan di situ mengingatkan, jangan kita berlayar. Keadaan tidak ini malah membawa kerugian. Tapi orang-orang yang ada di kapal itu, terutama kaptennya yang bawa kapal, tetap berjalan. Dan apa yang terjadi? Mereka mengalami mengalami badai yang besar, sehingga lama mereka terkatung-katung, terombang-ambing di tengah laut. Ya, di kisahnya sebelumnya bisa dibaca. Ayat 22 dikatakan, tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Ya, ini pemimpin, ya. Inilah seorang pemimpin yang sesungguhnya, saya bilang. Ya. Di tengah masalah, di tengah badai yang sedang terjadi, dia tetap memberi harapan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya, itu pemimpin. Bukan membuat malah semakin takut sehingga tidak ada harapan gitu. Ya. Paulus katakan, tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini, walaupun dalam kesukaran ini aku menasihatkan kamu, orang-orang yang ada di kapal itu, supaya kamu tetap bertabah hati. Tabah itu artinya apa? Tenang gitu kan. Tetap sabar. Tetap tenang. Sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Itu pengharapan kan? Ya. Tapi apakah setelah Paulus berkata gitu tidak ada, malah mereka semakin gak ada harapan, karena tidak ada kelihatan pulau atau apa yang bisa untuk sandar, atau malah semakin terombang-ambing. Tapi kalau kita bisa percaya kepada ya Paulus yang saat itu berdiri sebagai, ya, memimpin mereka di situ kan, ya, kalau mereka percaya pasti selamat, ya. Tapi ada berapa yang kalau di ayat di bawahnya tuh mereka lari, pura-pura mau ini kapal, tapi mereka kasih keluar skoci dan mereka mau menyelamatkan diri sendiri. Lari dari kapal itu dan binasa. Ya. Orang yang nggak mau dipimpin. Iya, nggak mau dipimpin, dia pergi gitu. Akhirnya binasa. Oh ya, ayat 31. Karena itu Paulus berkata kepada perwira dan prajurit-prajurit, jika mereka tidak tinggal di kapal, kamu tidak akan mungkin selamat. Ya, Paulus katakan,
Jika kamu tidak tinggal dalam kapal ini, kamu tidak mungkin selamat. Dan mereka prajurit itu memotong mereka, akhirnya mati. Sekitar 200 orang ada di dalam kapal itu. Ya, oke. Di dalam kapal semua itu sekitar 200 lebih. Tapi ada beberapa prajurit yang ya tidak mau tinggal di kapal itu. Pura-pura mau perbaiki kapal, tapi mereka melarikan diri dan mereka binasa. Ya, Paulus sudah katakan, kamu lari dari kapal ini, kamu akan binasa. Ya. Nah, di ayat 23, karena tadi malam. Nah, ini apa dasar Paulus? Paulus tidak asal ngomong gitu loh. Ya. Paulus tidak asal ngomong. Jadi dia udah pernah berjumpa dengan Yesus. Ya. Enggak asal ngomong, ada dasarnya. Ya. Kenapa Paulus katakan, aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun, kok berani berkata, tidak seorang pun yang akan binasa kecuali kapal ini. Ya, ada dasarnya dia ngomong seperti itu. Di ayat 23 dikatakan, karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku, dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Ya. Satu orang yang dikasihi Tuhan di situ bisa membawa dampak pada banyak orang yang ada di sana. Ya. Itu yang dikatakan, di mana tanah kamu pijak, di situ akan diberkat. Ya. Bukan kita membawa kerusuhan, bukan kita membawa dampak yang buruk. Nah, itulah orang yang sudah berjumpa dengan Tuhan, di mana dia berada, dia pasti jadi berkat di sana. Nah, ini yang harus kita pegang. Ya, kita sudah lahir baru semua. Kamu sudah mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Kamu sudah berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Berarti dimanapun kamu berada, kamu akan menyelamatkan orang yang ada di sana. Ada yang ada di sekitar kamu. Ya, di mana ada kebencian, di sana kamu akan membawa damai. Di mana ada kekacauan, kamu akan membawa perdamaian di sana. Di mana ada banyak bicara kotor, kamu akan mengubahkan keadaan di situ. Ya, di mana orang banyak berdosa, kamu akan mengubahkan banyak orang yang bertobat di sana. Itu peran seorang yang sudah mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Dan tentu ada malaikat Tuhan yang akan mengingat. Mungkin tidak seperti yang dialami Paulus. Dia melihat ada malaikat datang di sampingnya dan berkata seperti itu. Tapi Roh Kudus ada dalam diri kita. Dia akan selalu berbicara dengan suara yang lembut. Kamu harus jadi berkat. Ini yang harus kamu lakukan. Lakukan itu. Makanya pekat terhadap suara Roh Kudus. Jangan hanya pekat terhadap suara kata hati. Tapi rubah sekarang kata Roh Kudus, bukan kata hatiku. Ya. Jadi, dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Paulus manusia biasa, kita juga manusia biasa. Paulus sudah berjumpa dengan Tuhan. Pertanyaannya, apakah kita sudah berjumpa dengan Tuhan? Kalau kita berjumpa dengan Tuhan, berarti sama juga kita dengan Paulus. Ya, kamu harus jadi berkat. Kamu akan menyelamatkan orang yang ada di sekitarmu. Tidak usah jauh-jauh, keluargamu. Ya, mungkin bapakmu, ibumu, adik-adikmu, itu yang kamu selamatkan. Kemudian menyebar lagi ke lingkunganmu, bahkan lebih besar lagi. Kamu jadi pemimpin, jadi jemaatmu yang harus kamu ubahkan. Ya, ayat 25, sebab itu tabahkanlah hatimu saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Firman Tuhan yang kalian baca itu pasti akan terjadi. Ya, tidak ada yang tidak akan terjadi di Alkitab itu. Ada yang sudah terjadi dan akan ada yang sedang terjadi dan ada yang akan terjadi ke depan. Tapi semua yang ada di Alkitab yang kalian baca, yang saya baca, itu semua akan terjadi. Ya. Ya, sama dengan Paulus, apa yang Roh Kudus katakan, ya, itu Tuhan. Ya, Tuhan memakai malaikat untuk menyampaikan. Karena kalau Tuhan langsung berjumpa dengan Paulus, matilah Paulus kan. Ya, jadi malaikat selalu menjadi penyampai pesan Tuhan kan. Jadi
apa yang dipesankan Tuhan pasti itu terjadi. Ya, pasti terjadi. Ya. Kalau Tuhan katakan masa ke depan itu masa yang sukar, firman Tuhan katakan pasti terjadi. Tapi orang-orang yang setia dalam Tuhan akan tetap dipelihara Tuhan di masa yang sukar itu. Itu akan terjadi. Ya. Jadi taat saja sama firman Tuhan. Ya, seperti Paulus kata, sebab itu tabahkanlah hatimu. Tabah. Tetap percaya sama Tuhan. Ya, walaupun apa dikatakan itu, walaupun ladang tidak menghasilkan, tapi aku tetap percaya sama apa yang Tuhan katakan, apa yang firman Tuhan katakan. Ya, karena sebab itu tabahkanlah hatimu saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Paulus katakan dia lihat kan, karena tadi malam seorang malaikat dari Allah yang datang dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya berdiri di sisiku dan berkata, jangan takut Paulus. Itu terjadi. Dan memang terjadi. Semua yang ada di kapal itu selamat sampai ke daratan. Kalau kita baca kisahnya semua. Apa yang Tuhan katakan itu pasti terjadi. Tuhan tidak pernah mengingkari apa yang sudah keluar dari mulutnya. Ya, apa yang tertulis di Alkitab itu firman Tuhan. Itu akan terjadi semua. Yakini saja, percaya saja, tabahkanlah saja hati kita. Jangan kita mengubah. Kalau Tuhan katakan keadaan ke depan sulit, ya jangan kita lagi bilang tidak akan sulit. Nah, itu bertentangan dengan firman Tuhan. Akan sulit, tapi ada bagian di situ. Orang-orang yang bertahan sampai pada akhirnya akan diselamatkan. Siapa yang bertahan sampai pada akhirnya? Ya, orang-orang yang ada di dalam Tuhan. Ya. Tapi kita nggak bisa tahan. Loh, itu harus terjadi. Itu sudah Tuhan katakan. Sama dengan Petrus kan. Mau menahan Tuhan Yesus, mau disalib. Jangan Tuhan. Tidak akan terjadi itu. Tapi apa Yesus katakan? Nyalah iblis, karena bukan itu berasal daripada Tuhan. Ya. Kalau Petrus mau tahan Yesus disalibkan, nggak mungkin. Karena itu sudah rencana Tuhan untuk menyelamatkan manusia. Ya. Iblis yang mau menghalangi, nggak bisa, supaya manusia tetap dalam perbudakan dosa. Nah, nggak bisa. Jadi baca Alkitab, yakini, percaya bahwa apa yang Alkitab katakan itu akan terjadi. Ya, misalnya yang sedikit lagi ya, misalnya di berapa jemaat di Wahyu itu 7 atau berapa? 7 jemaat di Asia yang ditegur sama Tuhan kan. Kalau Tuhan katakan yang suam-suam kuku itu akan dimuntahkan, pasti itu akan terjadi. Bahkan sedang terjadi. Dan akan terjadi gitu loh. Ya. Tuhan katakan nanti di akhir zaman orang-orang akan dibangkit, mau yang percaya mau nggak percaya semua akan dibangkitkan dan dihakimi. Itu akan terjadi. Ya, ke depan. Ya. Jadi apa yang kita baca itu yakini saja, pasti akan terjadi. Itu firman Tuhan. Firman Tuhan ya dan amin, dan tidak akan pernah salah. Dan tidak akan pernah Tuhan lupa gitu. Pasti semua akan digenapi. Kalau Tuhan bilang masa depanmu penuh harapan, pasti itu akan terjadi. Pegang aja itu. Walaupun saya katakan kemarin, Israel dijanjikan masuk tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madu. Ya, bukan Tuhan tidak mau masukkan, tapi kedegilan hati mereka yang nggak percaya sama janji Tuhan. Ini bersungut-sungut. Ya, itu ada prosesnya. Ya, semua ada prosesnya. Ya, mau masuk tanah Kanaan berlimpah, ya tak dulu sama Tuhan. Ikuti apa yang Tuhan mau gitu kan. Kesederhanaan. Kisah yang dialami oleh Paulus, biarlah itu menjadi perenungan kita juga, bahwa Tuhan kadang sudah menempatkan orang-orang di sekitar kita untuk mengingatkan kita, tapi kadang kita masih jalan dengan pikiran kita sendiri. Akhirnya saya bilang tadi itu binasa, seperti orang yang prajurit yang di Skoci itu. Paulus sudah katakan kamu tidak akan binasa kalau tetap dalam kapal ini, tapi dia tidak percaya, dia mengambil jalan sendiri, akhirnya hanyut di lautan lepas gitu. Tapi yang tetap ada di kapal itu selamat. Ya. Itu ya, dan Paulus sudah berjumpa dengan malaikat di situ dan mengingatkan. Ya, tidak, Paulus berkata tanpa dasar, tapi semua ada dasarnya.
Ya sama kalau kamu mengklaim juga masa depanku pasti masa depan yang penuh harapan. Ya ada dasarnya di firman Tuhan. Ya. Oke, saya kira itu bila menjadi berkat bagi kita. Tuhan Yesus memberkati.